Shalom, puji Tuhan, haleluya. Selamat datang Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam ibadah pertama hari ini. Di minggu ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup saya, dalam hidup Bapak Ibu sekalian, semuanya karena kebaikan Tuhan. Hari ini kita mau fokuskan pikiran kita dalam pujian penyembahan. Kita tahu bahwa segala kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan dalam hidup kita, semuanya kita kembalikan pujian syukur, hormat kemuliaan untuk Tuhan, amin. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
Yesus. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Yesus, hanya nama Yesus yang ditinggikan di tempat ini. Kami tahu Yesus, Engkau hadir dalam ibadah kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh glory, 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 glory. Bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mulut kami penuh dengan pujian hanya kepadamu Tuhan Yesus. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Sepanjang hariku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Kami tahu Tuhan bahwa kami hari ini telah dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap keterikatan yang mengikat kami sudah patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Engkau bertahta dalam pujian penyembahan kami. Dan kami mau berikan yang terbaik kepada Tuhan. Kami mau bersuka cita, kami mau bernyanyi, melompat, menari kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur dan bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya Tuhan ada mujizat hari ini buat kami. Dan kami siap untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri, salam dulu, kiri kanan muka belakang. Katakan Tuhan Yesus memberkati sebab hari ini kita bersuka cita. Amin. Haleluya. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, memenuhi baitnya
Kata-kata haleluya 3 kali. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, amin. Kasih-Mu di dalam hidupku, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi saya dan saudara. Amin. Sebab Tuhan kekuatan kita. Amin. Tuhan yang memberikan kita kekuatan untuk ada hari ini. Haleluya. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus, sumber kekuatan kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya.
Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi saya, bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau hari ini ada semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku. Amin. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah
hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati kami. Kami mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang akan menaburkan firman-Mu Tuhan. Pakai Tuhan hamba-Mu untuk menegur kami, bahkan menguatkan kami, bahkan meneguhkan kami. Kami siap Tuhan, kami siap Yesus, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Sepertinya bangku di depan masih banyak kosong. Kalau saudara tidak keberatan untuk maju ke depan. Ya. Keluarga Latendengan, wah komplit ya, luar biasa. Mungkin paling depan bisa boleh. Ya, puji Tuhan. Ayo mari. Mungkin ibadah pertama ini susah untuk bangun pagi karena liburnya kepanjangan saudara ya. Sehingga kita percaya pada ibadah yang kedua nanti teman-teman kita yang lain bisa hadir, bisa datang dalam ibadah yang kedua, puji Tuhan. Saudara bersuka cita pada pagi hari ini? Ya, pagi hari ini ada tema atau sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati saya. Khususnya bagi kita anak-anak Tuhan yang hidup di akhir zaman. Mungkin ini adalah hal yang sederhana, tetapi saya ingin bagikan sesuatu yang bisa saja saudara lupa atau saudara juga kurang mengerti, tetapi hari ini kita akan belajar bersama-sama. Saya beri tema, judulnya adalah keselamatan, sama-sama katakan keselamatan, dan hidup diselamatkan. Belum semua, yang lain masih bengong saudara ya. Walaupun jumlahnya segini tapi anggap yang hadir puluhan ribu saudara. Katakan amin saudara. Iya, keselamatan dan hidup diselamatkan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang keselamatan. Pak, saya sudah diselamatkan, saya tahu tentang keselamatan. Oke, nggak apa-apa. Tetapi sebenarnya begini, ketika kita diselamatkan oleh Tuhan, keselamatan yang diberikan itu sifatnya adalah gratis, ya. Mic saya dikecilin dikit. Keselamatan yang kita peroleh itu gratis, ya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, karena Dia sudah lakukan itu 2000 tahun yang lalu di atas kayu salib. Nah, tetapi ada bagian yang kedua, yaitu bagaimana kita menjaga keselamatan itu. Halo? Keselamatan itu nomor satu. Kita sudah diselamatkan oleh darah Yesus. Kita telah ditebus oleh darah Yesus. Tetapi sekali lagi keselamatan itu harus dijaga saudara. Ya, hari ini kita akan belajar banyak hal tentang keselamatan. Coba buka dulu Efesus 2 ayat 8 sampai ayat yang ke-9, nanti Ibu Golda baca. Efesus pasal 2 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Efesus 2 ayat 8 dan 9, Ibu Latendengan bantu saya. Puji Tuhan. Efesus pasal 2 ayat 8, 9. Efesus 2, 8, 9. Mari Ibu. Efesus 2 ayat 8 dan ayat 9. Iya. Iya. Betul. Oke. Yang pertama begini saudara. Konsep keselamatan yang berdasarkan Alkitab adalah keselamatan itu adalah kasih karunia. Sama-sama katakan kasih karunia. Bukan hasil usaha kita. Tolong dulu dimengerti bahwa keselamatan itu pemberian. Keselamatan itu anugerah.
keselamatan itu adalah curahan kasih Bapa, curahan kasih Tuhan terhadap kita anak-anaknya, bukan hasil usaha. Nah, saya mau tekankan dulu satu hal, berapa banyak pun hal yang engkau lakukan, berapa banyak pun kegiatan yang kita lakukan, tidak bisa menjaminkan keselamatan kita. Halo, saya ulangi lagi, seberapa banyak hal yang kita kerjakan, kita melakukan kegiatan-kegiatan agama, tidak bisa membayar, tidak bisa menebus keselamatan untuk diri kita sendiri. Ada pengajaran yang berkata, banyak melakukan sedekah, pintu sorga itu terbuka. Betul? Lebih banyak kita lakukan ini, beri itu, sumbang ini, nanti jalannya lebih lebar. Saudara mau lakukan apa saja, tidak bisa membayar keselamatan. Karena keselamatan, tadi dikatakan apa? Bukan hasil usaha. Halo, saudara baca firman Tuhan enggak? Memang saya enggak cantum di atas. Efesus 2 ayat 8 dan 9 tadi dikatakan, semua karena kasih karunia daripada Tuhan. Nah, pagi hari ini pastikan keselamatan kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin, saudara. Keselamatan dalam kekristenan adalah penyelamatan jiwa dari dosa dan kematian. Keselamatan juga disebut pembebasan ataupun keamanan dari dosa dan merupakan janji akan kehidupan kekal melalui Roh Kudus. Nah, saudara, itu hal-hal yang sifatnya mendasar. Jadi saya mau tanya sama saudara pagi hari ini. Saudara yakin sudah diselamatkan belum? Oh, ada yang masih bingung, saudara ya. Saya mau tanya sama Keke. Ke, kamu udah yakin diselamatkan belum, Ke? Udah, yakin? Yakin ya? Karena kalau saudara masih ragu, kita akan mulai dari awal lagi, saudara. Ya, Jeo, kau yakin kau udah diselamatkan belum? Ya, udah dibaptis dia belum? Umur berapa dia? 13. Ya, Abigail juga belum dibaptis. Nanti kita buat acara baptisan besar-besaran lah buat anak-anak remaja kita. Nah, saudara, keyakinan akan keselamatan ini penting, saudara. Karena kalau saudara masih ragu, masih bingung, masih bimbang, ini bahaya, saudara. Karena semua orang pada ujungnya akhirnya harus menghadapi yang namanya kematian. Dan kematian itu, ada orang berkata ini, mati itu sudah habis perkara. Siapa bilang, saudara? Justru kematian adalah awal di mana kita masuk pada kehidupan yang baru. Masalahnya kehidupan yang baru nanti ketika kita meninggal atau mati, kita cuma diperhadapkan dua hal. Yaitu apa? Sorga kekal, neraka juga kekal. Lalu bagaimana kita bisa tentukan kita mau masuk neraka atau sorga? Ditentukan dari sekarang. Jadi baik hidup sekarang, baik hidup nanti, ini semuanya penting, saudara. Enggak ada hidup yang sia-sia, itu enggak ada. Ya kecuali di luar Tuhan, hidupmu ya sia-sia. Saya pernah update status begini, untuk masuk neraka, Anda enggak perlu lakukan apa-apa. Tapi untuk mewarisi kerajaan sorga, Anda harus terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sederhananya seperti itu, saudara. Nah, tetapi sekali lagi tadi saya katakan, ketika kita sudah terima keselamatan, apa berikutnya? What next? Nah, ini yang penting. Coba balik lagi ke temanya. Temanya berkata begini, keselamatan dan hidup dalam keselamatan itu sendiri. Ada pertanyaannya begini datang, Pak Pendeta, orang yang diselamatkan Tuhan, keselamatannya itu bisa hilang enggak? Halo, kok saudara diam-diam aja ya? Ini lebaran apa-apa saudara ya? Ketika saudara diselamatkan,
keselamatan itu bisa hilang nggak? Bisa, saudara. Nanti kita akan pelajari. Karena begini, dalam kekristenan juga ada pengajaran sesat yang berkata gini, kan kita sudah ditentukan dari dunia sebelum dunia diciptakan. Kalau sudah ditentukan artinya gini, Tuhan sudah tentukan ini selamat, ini nggak selamat, ini selamat, ini nggak selamat. Apa seperti itu? No, saudara. Kalau Tuhan sudah tentukan kita dari awal siapa yang diselamatkan, tidak diselamatkan, akhirnya kita menganut faham hyper grace. Saudara ngerti hyper grace nggak? Hah? Keselamatan yang tidak terbatas artinya gini, saya lakukan dosa, saya tetap selamat. Saya selingkuh, saya tetap selamat. Saya bunuh orang, saya tetap selamat. Saya nyuri, saya tetap selamat. Itu namanya hyper grace. Saudara ingat ada ayat berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Lalu pertanyaan datang lagi, kalau Tuhan sudah kerjakan selamat, kenapa sekarang saya yang kerjakan selamat? Hari ini kita akan belajar bersama-sama. Amin, saudara. Ya, gereja kita tidak menganut faham sekali selamat tetap selamat. Kenapa? Karena keselamatan itu bisa hilang. Coba next. Keselamatan, mohon maaf nggak kurang jelas ya, adalah kasih karunia Tuhan diterima dengan apa? Iman. Jadi begini saudara, ketika kita menerima keselamatan, bagaimana caranya kita terima keselamatan? Hanya percaya. Alkitab berkata dengan mulut kita percaya, dengan mulut kita mengaku Yesus adalah Tuhan. Pada momen itu, pada detik itu, kita menjadi ahli waris kerajaan sorga. Apalagi dilanjutkan dengan baptisan air, bukan percik, saudara. Gereja kita tidak menganut faham baptisan percik, apalagi pakai bendera. Bahasa aslinya dalam Alkitab baptiso, artinya seluruh tubuh masuk ke dalam air. Artinya tanda kita hidup yang lama mati, keluar dari air memiliki hidup yang baru. Pertanyaannya, baptis itu berapa kali? Hah? Ada gereja yang besar kok di Singapura, saya nggak usah sebut namanya, karena ini direkam. Setiap orang bertobat, baptis. Bulan depan siapa mau dibaptis? Ikut baptis. Baptis terus. Kenapa? Karena nggak ngerti arti baptisan. Nah anak-anak kita termasuk Abigail sebentar juga akan dibaptis karena memang sudah umurnya. Sudah ngerti ini nggak baik, ini jahat, ini tidak jahat. Pengertian itu membuat mereka sadar hidup mereka harus diserahkan. Hidup yang lama dikubur, keluar dari air, memiliki hidup yang baru. Nggak perlu di sungai Yordan, di GPD Yordan aja saudara. Haleluya. Saya mau baptis di sungai Yordan supaya afdol Bu Eva. Ya, soalnya kalau di Kebun Baru. Ya. Saudara tahu kalau saudara lihat tentara-tentara di Amerika, saya baru lihat kok, dari tentara Amerika yang pergi ke Afghanistan, pergi kemana saja, saya baru perhatikan rupanya dari begitu banyak batalion, diselipkan satu hamba Tuhan atau pendeta yang ikut dalam rombongan mereka. Saya baca-baca, saya pikir gini, loh ngapain sih pendeta ikut berperang? Bukan berperangnya, rupanya mereka punya misi dan visi untuk memenangkan pertama tentara Amerika itu sendiri. Yang kedua penjajah atau lawan mereka yang mereka tangkap mereka injili loh saudara. Dan yang uniknya ketika mereka percaya dan mau terima Yesus, mereka dibaptis. Saudara tahu cara baptisnya? Mereka cuma punya satu bak yang diisi hanya satu orang. Yang ngebaptis itu di luar saudara. Jadi misalnya saya mau baptis Pak Yakub yang masuk air, saya yang di luar. Dan karena memang keadaan air itu nggak ada, mereka sifatnya udah siap-siap aja mau ketiduran begini. Itu di dalam bak, saudara. Yang ngebaptis di luar. Lalu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Cekrek masuk, jadi cuma cengklang jangkang gitu, saudara.
Dan itu banyak tentara Amerika ya. Negara yang kita bangga katanya Kristen, rupanya mereka baru terima Tuhan Yesus ketika mereka ada di medan perang. Kenapa? Pendetanya ngomong gini, belum tentu kamu pulang. Bisa aja engkau pulang ke rumah Bapa. Jadi bertobatlah. Dan mereka dibaptis, saudara. Nah, siapa yang sudah pernah nonton Jesus Revelation? Apa? Betul itu ya? Udah pernah nonton ya? Lagi heboh, saudara. Saya nonton tapi nggak di bioskop karena udah ketelat. Saya nontonnya di online. Keren banget, saudara. Saudara harus nonton itu. Jadi tentang suatu gerakan di Amerika. Kebetulan di tempat saya, dekat tempat saya. Gembalanya itu saya pernah datang ke gerejanya. Jadi kegerakan di tahun berapa ya? 50-an apa 60-an, saya lupa waktu itu. Ya betul ya. Ketika gerakan hippie, orang-orang apa sih itu? Kalau kita tuh punkers gitu lah. Kalau mereka tuh yang baju-baju panjang, rambut panjang gitu ya, hippie ya. Betul ya? Hippie ya. Gerakan hippie, nah mereka itu terkenal dengan narkoba, free sex, dan hal-hal yang negatif. Tapi di film itu diceritakan tentang akhirnya ada satu orang, suami istri kalau nggak salah. Mereka ikut gerakan itu tapi yang positifnya, bukan negatifnya. Positifnya. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Ketika Tuhan lawat kota California waktu itu, tempat saya tinggal. Ada satu belahan celah di pantai California, itu tempat mereka dibaptis. Kalau saudara nonton itu, ibu gembala itu sampai nangis berkali-kali, saudara. Karena mereka ceritakan bagaimana ketika orang datang mau terima Yesus, ya di pantai dibaptis, setiap kali orang yang keluar dibaptis, ditepukin tangan. Dan itu hampir setengah bukit, saudara. Bagus sekali. Dan ketika ada satu pemuda yang akhirnya dia jadi gembala di gereja itu. Dulu dia, bayangin, dia kehilangan orang tua, maaf bicara, mamanya prostitusi, saudara. Dia mau buat apa? Dia bilang hidup saya sudah habis, udah gak ada harapan. Saya mau bagaimana? Pekerjaan gak ada. Tetapi ketika dia terima Tuhan Yesus, Tuhan pakai pemuda ini dan sekarang jadi gembala yang difilmkan tadi. Yang saya mau ceritakan begini, saudara. Ya, iblis bekerja ekstra. Ya, setan menggoda kita. Tapi saya juga katakan ya, Tuhan terus melawat umat Tuhan. Ya, ada banyak anak-anak Tuhan yang hidup benar. Ya, banyak anak Tuhan yang setia. Oke, di sisi lain setan dan pengaruhnya ingin menghancurkan kita. Tetapi saya juga percaya Tuhan akan membangkitkan generasi-generasi yang luar biasa di gereja ini, saudara. Oleh sebab itu, biar kita jaga keselamatan kita. Dengan apa? Iman kita kepada Tuhan. Percaya kita kepada Tuhan. Dan saya yakin, apa yang kita percaya tidak akan sia-sia. Bukan karena hasil usaha atau pekerjaan, tadi sudah dikatakan. Jangan orang memegahkan diri. Jadi sekali lagi, saudara. Tidak ada kerja manusia dalam keselamatan kecuali pekerjaan Tuhan. Sekarang saya mau sampaikan sesuatu begini. Ketika saudara berdoa kepada Tuhan dalam satu hari, misalnya Anda tahun lalu berdoa cuma 1 jam. Lalu saya menambah, saya 1 hari mau 5 jam. Anda yang biasanya cuma baca 1 ayat, sekarang Anda rubah, saya mau baca 10 pasal. Apa yang kita kerjakan tidak membuat Tuhan tambah cinta kita. Yang ngerti katakan amin. Saya tahun ini mau melayani lebih sungguh supaya Tuhan lebih cinta saya. Apapun yang kita kerjakan tidak akan mengubah Tuhan lebih cinta atau tidak. Ngerti saudara? Saudara tidak lakukan, Tuhan tetap cinta sama saudara. Saudara tidak lakukan apa-apa, cintanya itu besar. Justru sebaliknya, karena kita cinta Tuhan, kita tambah jam doa. Jadi bukan kita seperti menyogok Tuhan, nggak perlu disogok saudara. Kasihnya besar.
Kuasanya bagi kita itu berlaku, keselamatan menjadi bagian kita. Justru karena kita cinta Tuhan, kita tambah jam ibadah, tambah jam doa, tambah baca firman Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Bukan hasil usahamu. Jadi jelas ya saudara ya, perbuatan baik kita tidak pernah akan menjadikan sorga lebih terbuka lebar. Tetapi justru karena kita cinta Tuhan. Saya masih ingat, saya nggak tahu Ibu Golda ingat nggak, atau Oma David ingat nggak, zaman gembala senior dulu, itu ada pernah dilakukan gini, makan gratis dari Tuhan. Ingat nggak? Makan gratis dari Tuhan. Itu sepanjang minggu, jam 12 siang kalau nggak salah. Itu spanduk ditaruh di depan Kebon Baru. Dan semua orang, baik tukang beca, anak-anak baru pulang sekolah, siapapun yang lewat datang ke Kebon Baru, makan siang gratis. Makan siang gratis. Saya lagi mikir-mikir, kita buat lagi yuk. Kita jadi berkat. Kemarin tuh saya lupa saudara, sebenarnya gereja kita juga bagikan takjil. Saya lupa saudara. Ya, ingetin saya ya, tahun depan seminggu sebelum Lebaran kita bagi-bagi takjil ke tetangga-tetangga. Siapapun yang gratis. Oh nggak ada amin saudara. Kayaknya cuma saya yang senyum-senyum, sadar-sadar. Saudara cuma bengong aja. Banyak pikiran saudara ya. Haleluya. Haleluya. Diberkati untuk memberkati. Dan saya ingat waktu itu, Kak Kris, itu ngumpul itu di pintu sini dibuka ya Golda ya. Masuk dari sini, tapi waktu masuk sebelum makan kita berdoa dulu saudara. Jadi nggak sekedar makan dikasih enggak. Saya masih ingat gembala senior sudah kumpul. Haleluya, puji Tuhan, piring-piring sudah siap. Mari kita berdoa, terserah. Ya kan? Mereka mau berdoa dengan kepercayaannya. Paling tidak, ini dengar saudara, nama Yesus sudah dikumandangkan. Saudara. Nama Yesus sudah diucapkan. Saudara percaya nggak gini? Saya mendapatnya gini. Selama dunia berputar, doamu akan terus berjalan. Hari ini engkau berdoa, engkau buka mata, belum dijawab. Tetapi apa yang sudah terucap dari mulut, itu akan terus bekerja di alam roh, saudara. Saudara pikir, Pak, tapi sampai sudah mati, saya belum terima. Nggak masalah, anak cucumu yang akan terima doamu. Keturunan-keturunanmu akan menerima berkat yang kau lepaskan. Mujizat yang kau sampaikan, anak cucumu akan terima, saudara. Katakan amin, saudara. Bukan hasil usahamu. Nah, next. Berbicara keselamatan, keselamatan datangnya dari Tuhan. Katakan amin, saudara. Melalui pengorbanan kayu salib atas maksud dan kehendaknya. Coba Ibu Golda baca lagi. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat 6. Ya. Iya. Tidak ada seorang pun akan kembali kepada Bapa kecuali kata kecuali itu he is the only one. Hanya satu-satunya keselamatan yang datang daripada Tuhan. Ada banyak jalan ke Roma, ada banyak jalan ke Bandung, ke Surabaya, ke Papua, banyak jalan. Tetapi bicara keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya pastikan tidak ada ajaran di dunia ini yang berani menjamin, bukan mudah-mudahan saudara, menjamin garansi bahwa dia adalah jalan keselamatan. Berarti Pak, apa yang kita percayai, apa yang kita lakukan setiap minggu, nggak sia-sia? Ya tidak, saudara. Tidak.
Ada satu kisah saudara, di India bagian timur. Ini kisah klasik sebenarnya ya. Ada sekeluarga. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan dari Amerika. Mereka masuk ke pedalaman India bagian timur. India bagian timur. Lalu mereka masuk ke satu suku yang sangat terasing. Ini cerita lama. Lalu ketika mereka mulai membagi-bagikan tentang keselamatan, mereka dikecam oleh penduduk asli. Dan saudara tahu konsekuensinya, mereka harus mati, saudara. Sampai di satu hari, ini singkat cerita saudara, si pendeta, istri dan anak-anaknya diperhadapkan dengan golok yang panjang dan siap untuk dibunuh. Ini pendeta, ini istri, ini anak-anaknya. Lalu orang sana berkata gini, apakah kamu masih percaya dengan Tuhan Yesus ajaranmu itu? Kalau kau bilang percaya, istrimu akan saya potong lehernya. Saudara tahu, referen itu tiba-tiba dia dapat ilham dari Tuhan dengan satu statement yang nantinya akan berubah jadi satu pujian. Dia berkata begini, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusan. Saudara tahu, waktu dia ngomong begitu, maaf, istrinya palanya dipotong. Itu disaksikan di depan matanya. Lalu pisau yang sama berhadapan di depan anaknya. Suku ini, orang ini berkata, masihkah engkau iring Yesus? Saudara tahu, pendeta itu berkata, kuta ingkar. Bahasa Inggrisnya lebih bagus, no turning back, no turning, enggak akan berpaling, tidak akan berpaling. Saudara tahu, waktu dia ngomong begitu, anaknya dipotong lehernya. Istri, anak mati, tapi sudah terucap, mengikut Yesus keputusanku. Tiba saatnya ini pendeta yang berhadapan dengan pisau. Orangnya berkata, istri anakmu sudah mati, bagaimana dengan engkau? Masihkah engkau percaya kepada Yesus? Masih kau percaya dengan imanmu? Saudara tahu, dia berkata, the world behind me, the cross, dunia di belakang, salib di depan. Itu bahasa terjemahan sekarang. Waktu dia ngomong itu, dia pun dipotong lehernya. Kata-katanya itu bukan kebetulan tiba-tiba ada yang menulis dan akhirnya menjadi pujian yang kita nyanyikan. Mengikut Yesus keputusan. Mengikut Yesus Saudara, lagu-lagu yang sebenarnya dulu, yang lagu-lagu lama yang kita nyanyikan, itu sebenarnya punya banyak pengalaman-pengalaman pribadi yang dahsyat, saudara. Dan ketika saya baca cerita ini, saya bilang, waduh hebat ini hamba Tuhan. Bagaimana mungkin dia bisa mengorbankan istri anaknya di depan mata, bahkan dirinya, hanya demi Tuhan Yesus. Saya mempelajari, benar, orang yang punya hubungan baik dengan Tuhan dan tahu siapa Tuhan, kematian itu gak jadi masalah, saudara. Karena dia tahu ada kehidupan setelah ini jauh lebih baik, jauh lebih enak bersama dengan Tuhan. Satu kali Ibu Gembala pernah ngomong begini ketika dia ingat ayahnya yang meninggal. Dia berkata gini, kayaknya enak ya
mereka yang sudah tinggalkan kita, termasuk Ibu Gyoking, termasuk Ibu Gembala Sharon. Kayaknya mereka enak ya di sana. Saya bilang ya enak lah. Kalau nggak enak nggak mungkin, saudara. Sukacita mereka itu melebihi sukacita kita dalam dunia ini. Artinya begini, ketika kita mempertahankan keselamatan kita sampai langkah yang terakhir, lalu Tuhan akan balas semuanya. Apa Tuhan nggak tahu penderitaan kita di dunia? Apakah Tuhan nggak tahu tangisan kita di dunia ini? Dia ganti tangisan menjadi sukacita. Dia ganti dengan sorak-sorai, saudara. Itu kalau ada di dalam Tuhan Yesus. Tetapi di luar Tuhan sudah ada gambarannya. Orang kaya dan Lazarus. Ngerti saudara ya? Lazarus waktu di dunia miskin. Menderita, orang kaya dengan kekayaannya menikmati. Tetapi ketika dia meninggal, yang satu ada di neraka, Lazarus ada di pangkuan Abraham. Artinya begini, penderitaan kita enggak lama. Bapak Ibu, yes menderita, iya ada tantangan, yes ada masalah. Tapi di balik masalah Tuhan akan berikan kemenangan. Mungkin belum di tempat ini, tapi ada sorga kekal yang Tuhan berikan bagi kita. Katakan amin, saudara. Coba buka Kisah Rasul 4 ayat 12. Saya suka ayat ini. Ibu Golda lagi. Kisah Rasul 4 ayat 12. Ya. Nah. Amin. Amin. Haleluya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Ngerti ya saudara ya? Haleluya. Haleluya, ibadah pertama. Puji Tuhan. Jadi iman percaya kita yang gak sia-sia. Tadi saya ulangi lagi. Apa yang kita kerjakan, kesetiaanmu, pelayananmu, korbanmu, gak sia-sia karena memang di bawah kolong langit gak ada nama lain. Dan apa yang firman Tuhan sampaikan itu pasti benar, saudara. Berikut. Nah, sekarang bagaimana kita menjaga keselamatan? Keselamatan sudah diberikan. Bagaimana caranya? Manusia menjaga keselamatan yang dikaruniakan kepadanya setelah manusia percaya. Manusia harus terus menjaga keselamatan yang adalah pemberian. Artinya harus tetap setia di dalam pengajaran Tuhan dan dalam ketaatan. Minggu lalu dalam ibadah kedua, Ibu Gembala berkhotbah tentang mujizat pertama di Kana itu tentang air berubah menjadi anggur. Air berubah menjadi anggur. Lalu Ibu Gembala berkata begini, ini menarik saudara. Waktu Maria dan Ibu Yesus dan murid-muridnya diundang di pesta, tiba-tiba ketahuan bahwa mereka kehabisan anggur. Nah saudara, zaman dulu dalam tradisi Israel sama kayak kita. Kalau makanan habis itu malu. Tapi dulu anggur habis itu yang memalukan. Dan Ibu Yesus berkata begini, Yesus mereka kehabisan anggur. Saudara baca ayatnya jelas, Yesus berkata, waktuku belum tiba. Waktuku belum tiba. Bisa saja Ibu Yesus berkata, oh iya deh, kalau belum waktunya tiba, ya udah deh, nggak jadi deh, itu bisa. Ya kan? Yesus memang keluar dari rahim Maria, tetapi bukan benih Yusuf, itu benih Roh Kudus. Tetapi kekehan, saya pakai bahasa gitu ya. Ini Maria tuh kekeh, saudara. Karena dia tahu yang dia bicara itu Yesus ya Allah. Dia berkata gini, walaupun Yesus berkata waktuku belum tiba, Maria berkata begini kepada pelayan-pelayan, apa saja yang dia katakan, lakukan. Itu kan kontradiksi, saudara. Yesus berkata waktuku belum tiba, tapi Maria berkata apa yang dikatakan Yesus, lakukan. Dan pelayan-pelayan pesta saat itu hanya mendengar apa yang Yesus katakan. Itu yang saya katakan, keselamatan diterima dengan percaya, tapi dijaga dengan ketaatan.
ketaatan. Dalam ketaatan tuh ada setia. Dalam setia juga ada pengiringan kita kepada Tuhan. Ada pengorbanan pasti. Anda datang ke sini pakai ongkos, itu pengorbanan namanya. Anda melangkah waktu pagi hari, itu pengorbanan. Dikala sekarang hari libur, orang sedang keluar kota, saya bersyukur ada jemaat yang datang. Dan saya juga percaya ibadah kedua juga Tuhan akan kirim jiwa di tempat ini. Kenapa? Karena kita taat kepada Tuhan. Ketaatan untuk kita menjaga keselamatan. Matius 22 ayat 14. Ibu Golda, Matius 22 ayat 14. Ayat 14. Sebab banyak yang di orang Kristen dipanggil, ayo datang, cari Tuhan. Tetapi sedikit yang dipilih, artinya kata dipilih itu sesuatu yang sudah melewati tahan uji. Anda dipilih Tuhan bukan sekedar Anda ibadah, tapi ada kualitas. Dalam menyembah dengan hati, melayani dengan hati, setia dengan hati. Itulah kualitas, bukan sekedar rutinitas. Halo, ada banyak orang badannya di gereja, pikirannya di luar. Ada banyak orang melayani hatinya di luar. Dan ini sangat berbahaya. Saya tutup dengan beberapa statement. Next. Sekalipun, perhatikan, keselamatan itu merupakan pemberian Allah secara cuma-cuma. Namun orang-orang yang percaya kepada Kristus patut menunjukkan pola kehidupan yang baik dan berkenan sebagai bukti dalam menjalani kehidupan Kristen yang bertanggung jawab, bersyukur atas keselamatan dan taat kepada Tuhan. Jadi sekali lagi, kita bersyukur buat keselamatan, tapi kita juga harus bekerja untuk menjaga keselamatan. Jangan sampai cuma karena pacar, cuma karena jodoh, karena kedudukan, karena gaji yang besar, akhirnya tinggalkan Tuhan. Benar apa betul, saudara? Tuhan sanggup memberi, Tuhan sanggup juga mengambil. Saudara, apa yang menjadi penghalangmu akhirnya engkau jauh daripada Tuhan? Satu kali kelak Tuhan ambil. Kayaknya lebih baik enakan kamu jalan kaki deh. Punya sepeda deh, punya motor deh. Kayaknya waktu itu kamu setia, tapi waktu ada mobil, ada kendaraan, ada fasilitas, ada semuanya, hilang semuanya. Makanya jadi Tuhan tuh kadang-kadang dilema ya. Mau berkati salah, nggak berkati salah. Karena banyak anak Tuhan jatuh karena berkat. Yang ngerti katakan amin deh. Tapi biarlah pagi hari ini kita jaga keselamatan kita. Katakan amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama.